Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang pemisahan KK dan ganti status KTP. Sekarang ini step 2 kita mau ngebahas dokumen apa aja sih yang diperluin untuk daftar visa E31A untuk suami atau istri WNA kita. Catatan ya, aku ngedaftarin visa E31A buat suami WNA aku ini di Desember 2024. Bisa jadi kalau kalian itu daftarnya di waktu yang berbeda, mungkin kalian nonton video ini di 2025 atau tahun-tahun selanjutnya, bisa jadi ada persyaratan yang sedikit banyak berbeda. Jadi dokumen-dokumen yang akan aku bahas ini adalah dokumen yang kita butuhkan untuk nanti daftar akun Guarantor dan juga daftarin visa pasangan WNA kita secara online ya. Kalian bisa siapin dokumen-dokumen ini dan juga scan untuk punya PDF-nya. Dokumen apa aja yang dibutuhin? Untuk WNI, dokumen yang dibutuhin pertama itu KTP yang udah ganti status, atau juga SIM bisa, surat izin mengemudi. Tapi kan kalau dicek di SIM itu nggak ada statusnya ya. Aku nggak tahu kalau SIM yang baru, di SIM aku itu nggak ada statusnya, jadi lebih aman sih kalau KTP. Yang kedua ada KK atau kartu keluarga. Di sini kakaknya yang kita sudah pisah dengan orang tua ya. Yang ketiga akta lahir atau ijazah. Di websitenya itu diminta akta lahir atau ijazah atau buku nikah. Tapi buku nikah itu memang harus nanti disiapin sendiri karena itu akan diminta. Tapi untuk akta lahir atau ijazah itu bisa kalian pilih salah satu, tapi kalau aku pribadi sih aku sediain aja semuanya, aku merge jadi satu PDF file. Selanjutnya ada buku nikah, itu yang pasti penting ya, kita harus punya buktinya. Lalu pas foto berwarna, nanti diminta. Lalu selanjutnya paspor. Yang terakhir adalah surat pernyataan dan jaminan sponsor. Ini penting, jadi teman-teman bisa buat aja sendiri, diketik sendiri. Aku kasih contohnya yang aku bikin kemarin. Intinya di surat ini, kita sebagai sponsor itu menjamin kedatangan dan kehadiran si WNA ini di Indonesia. Jangan lupa tanda tangan di atas materai. Selanjutnya untuk WNA, dokumen yang dibutuhkan pertama adalah paspor, yang kedua pas foto berwarna, yang ketiga bank statement atau semacam rekening koran si WNA ini dalam 3 bulan terakhir ya. Jadi kalau untuk daftar visa E31A ini, si WNA ini di rekeningnya harus punya kurang lebih 2000 US dollar. Di saat ini nilai dolar yang 2000 dolar ini setara dengan 32 juta rupiah. Mungkin kalau kalian nonton di waktu yang berlainan, nilai dolarnya bisa berubah. Tapi kalau dari pengalaman temennya suami aku yang juga WNA masuk ke Indonesia, itu nggak harus bank statementnya nggak harus punya WNA, bisa juga punya kita. Tapi kalau aku kemarin sih pakai yang punya WNA ya, rekening dia sendiri. Selanjutnya itu buku nikah. Lalu CV WNA, ini sih dibilangnya dokumen pendukung. Jadi tidak wajib, cuma kalau disertakan juga bagus sepertinya. Dan yang terakhir itinerary. Itinerary ini seperti planning aktivitasnya WNA nanti di Indonesia mau ngapain aja. Itu biasanya memang kalau keluar negeri kita diminta itinerary. Tapi ini juga dokumen pendukung, tidak wajib. Aku sendiri sih nggak melampirkan itinerary ini ya. Untuk contoh-contohnya bisa lihat di internet, banyak kok. Di Google search aja contoh itinerary. Oke teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran ya buat kalian. Siapin dulu dokumen-dokumen ini sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita mau bikin akun Guarantor atau akun penjamin buat nanti ngedaftarin visa E31A. Oke, semoga video ini membantu. Thank you for watching. Assalamualaikum.